Langkah selanjutnya, habis pembukaan maka kita mengadakan suatu pemasangan kampas kopling. Di mana dalam pemasangan kampas kopling hendaknya kita teliti dalam tahap hadapan pemasangan ini. Di mana di sini sudah untuk PS120SS dengan tipe ME515796 itu tipe kampas koplingnya. Dengan pemasangan kampas kopling pada bagian yang ada tulisan dan lambang ini dia menghadap ke kita yang pemasangan yang masang, sehingga memasangnya dalam bentuk dengan plain disc dia posisi demikian. Ya Mas, pasang. Oh iya, ya. Sudah bongkar kan? Masang kampasnya. Ini dicabut lagi ke sana Mas Ijal. Supaya masangnya agak lebih enak kepala masuk. Jadi toko bangunan pas seberang toko bangunan ya. Kuat lah Mas. Enggak kuat. Apa sih Kak? Tunggu dulu. Aja ya, ke sana aja ya. Bisa ke belakang dikit aja. Di mana tadi masang? Lagi Bang. Lagi kah? Ya begitu. Ya lagi. Tadi ingat tadi anak gua masang di mana? Ayo Mas, pasang. Udah cukup. Naikkan itu. Untuk kawan semuanya, dalam tahap pemasangan kampas kopling itu jangan lupa pada hadapan yang tongolnya ini pada posisi yang kita pandang. Apabila ini kebalik, maka yang kedua kesulitan dalam membaut dan itu kemungkinan pastinya tidak akan bisa jalan. Sehingga kita memasangkan dalam posisi tahapan demikian. Ya Mas, monggo dilanjut dipasang lagi. Itu ada pada bagian tongolnya itu dipaskan Mas. Badan noknya itu dipaskan. Udah pas nok lah. Enggak pasti dibalik itu. Ya. Ya udah kah? Ya Pak, bawa dulu nggak apa-apa. Saya minta bautnya satu Mas. Dalam posisi pemasangan kampas kopling pada sub gigi transmisi ini hendaknya betul-betul as tengah. Apabila dalam pemasangan baut ini belum pas tengah, maka kita akan mengalami kesulitan dalam pemasangan pada sub transmisinya yang ada ini. Jadi kita ikutin pada itu kita paskan. Mas, lanjutkan bautnya Mas. Isi semua dulu tapi jangan dikencangin dulu. Nanti kita levelkan aja. Berarti di bawah. Benar kita di jalan. Bocah. Oh, balik. Jawa. Untuk ngepaskan pada bagian pengencangan nanti ini kita panggil saskanik kita lagi baudut nih. Nah, masanya badannya kecil, dalam posisi letaknya sempit, maka dia mau saya delusupkan untuk pemasangan baut 12 nya sampai pemasangannya.
Ayo Pak, monggo dilanjut Pak. Dilihatin yang di bawah Pak, dipaskan tuh sapnya. Bagi yang badannya agak gemuk, agak susah mendelesep-mendelesepnya, makanya dia ini masukkan dia di bawah ini. Supaya mengintip pada bagian sap dan di kampas kopling itu betul-betul as tengah. Kalau as ya tengah lah yang betulnya. Ini kita diikuti dengan masnya tetangga insiden penggantian kampas kopling di samping. Maaf Mas ya, ini numpang ini kegiatannya di jalan ini, kebetulan insidennya ini di tepi jalan sehingga tidak bisa dibawa di bengkel lagi, dan unitnya ini dalam muatan cukup banyak, yaitu dengan minimal muatan bisa 8 sampai 10 ton, sehingga tidak bisa sampai ke tujuan, jadi kita baikin di jalan. Dalam mengepaskan pada bagian kampas ke sap, pada umumnya kita bisa menggunakan besi atau sap yang betul-betul as tengah pada bagian lendes dengan si kampas kopling. Namun apabila kita memang sudah biasa untuk membuka pakai isting juga itu bisa, tanpa menggunakan alat bantu dalam bentuk kayu untuk ditancap atau dan lain sebagainya, tapi kita pakai isting itu juga bisa. Dalam tahap pengencangan baut pada bagian ini kita tidak boleh mengencangi dalam tahap satu kencang, tapi kita bagian-bagian itu adalah pakai sistem zigzag, atas bawah, jadi zigzag, sehingga penjepitnya pada kampas kopling itu akan menimbulkan kesamaan. Beginilah langkah dalam pemasangan kampas kopling PS 120, dan itu juga ikut dalam pemasangan jenis kampas kopling apapun jenisnya, dalam pemasangan itu dengan sistem zigzag. Jangan lupa untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, dalam melakukan kegiatan jangan lupa membaca doa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan keselamatan kesehatan untuk kita semua. Kencangnya aja disamakan dengan kunci 12 itu. Di atasnya. Yang atas bisa dikencang itu. Bukti. Sebagai bukti. Iya. Tadi itu sudah saya analisa, tadi saya anukan betul 60. Nah, keluhan kedua kecepatan 60 mobil itu buyar. Setelah saya gimana 80 sudah tidak apa-apa. Sudah dengan kat ini. Pakai win, pakai ini. Kalau pakai win enggak. Kalau di win enteng aja. Mobil ini headnya ada masalah loh, mobil ini. Oh enggak kak, oh habis dibaikin head ya. Nah, pakai Indian ini.
Dalam pemasangan pengencangan baut itu menggunakan kunci 14. Namun semua itu butuh suatu keseimbangan, jadi tidak boleh kencang sebelah yang mempunyai efek pada rilisnya akan ada goyang sehingga tidak akan tahan, sehingga pengencangan baut itu betul-betul sama level. Dalam penjepitnya kampas itu hendaknya dilevelkan betul-betul kencangnya sama itu di kampas kopling. Yo konco-konco kabeh sak konco nok ndi wae. Le poyo menjelaskan memang gung pate iso sih yo jenenge jek latihan, jek sekolah. Le enek salah kilap dalam penyampaian poyo minta maaf segede-gedene sak koncoan kabeh. Bikinan sendiri ya. Iki cakon gulung-gulung iki pegel aku. Dan ini gulung-gulung dhisik, omongnya nek gulung-gulung gak sehat, makanya kon gulung-gulung. Unit ini macet di depan Bapak Haji Paijo dekat FM. Tuh, dia di jalan nih. Lintas jalan aspal. Banyak lalu lalang lintas, alhamdulillah unit itu bisa letakkan di samping jalan sehingga tidak banyak mengganggu aktivitas di jalan. Ini tim atas dengan mesejal nih, mukanya ini nah, matanya ini nah, ditutupin supaya nggak kelihatan ini masnya. Celemotan sudah Pak. Sudah celemotan dia. Kalau nggak dicemplung-cemplungkan untuk gini nggak celemotan dia. Itu masalahnya, makanya dia disekolahkan juga malas suka bolos sehingga dimasukkan ke kolong-kolong untuk membaiki mobil. Tadi ada coba. Takut tadi. Iya. Nih masnya, bapaknya yang ngencangin baut nih. Ada gigi lah ini. Hah? Ada gigi lah ini. Enggak, gigi. Nah, ini gigi. Begini tahap langkah pemasangan kampas kopling PS120 di tepi jalan Ayani depan toko bangunan Bapak Kusdiono. Ikuti kelanjutannya dalam pemasangan dalam tahap episode selanjutnya dengan Dika Family melaku-melaku golek pangan. Assalamualaikum semua, semoga semua sehat selalu.